tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka bakin dun sana mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan dun sana pun mudah-mudahan puasanya sejauh ini mudah-mudahan lancar dun sana ya, tidak ada hambatan, tidak ada ya gitulah pokoknya ya, ibaratnya apa eksternal ya, gangguan-gangguan eksternal tuh mudah-mudahan tidak ada dun sana ya. Dan senamana mungkin Oscar hadir menemani dun sana kasadonyo di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tapenya dun sana. Dan pada episode kini awak kok sebenarnya khusus kok mah, awak sengaja beli kok jaket baru kok, ambo bali kok sebenarnya kok khusus untuk bintang tamu awak kini. Jadi beliau ini seorang ustadz, tapi ustadznya ini mengambil media atau konsep yang disukai oleh Gen Z, Gen milenial dan Gen Alpha sepertinya. Langsung saja kita perkenalkan ikan di sana Ustadz Bobby Gustiadi. Hai, selamat siang Ustadz. Selamat siang kok. Selamat siang kok. Satu ras kita kayak Ustaz. Satu ras, sejujurnya ya. Sejujurnya ya. Berarti Ustaz ada turunan Chinese berarti? Ada turunan Chinese, ada Nias juga kan. Ada Nias juga. Ada Minang juga. Ada Minang juga. Jadi kita punya dapat banyak marga gitu. Banyak marga kita sama. Saya juga banyak kita. Bener Ustaz, bener sekali. Saya dapat marga, dapat suku juga. Tapi suku di ibu saya sih, yang Melayu sih, ibaratnya gitu. Ustaz, ini yang menjadi perhatian utama dan mungkin seluruh umat, tarawih itu sama tidak sih dengan 1000 gigawatt itu Ustaz? Ini dikira memori ya Pak? Mohon maaf Ustaz. Mohon maaf. Tapi sebenarnya ya, kalau kita coba paksakan menjawab ya, apakah satu tarawih itu sama dengan 1000 gigawatt itu? Kalau kita paksakan menjawab, sebenarnya ibadah itu tergantung mindset kita. Mindset ya, tergantung niat kita. Karena Allah yang ngasih pahala kan. Iya betul sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini memang pahala berlipat ganda. Oh iya betul. Jangankan 1000, bisa lebih dari itu Allah kasih gitu kan. Allah, apalagi memang tadi berangkatnya dari rumah memang betul-betul niat, pergi tarawih nih, pakai wangi-wangi, pakai baju. Itu lebih dari 1000 yang terdapat insyaallah ya. Oh iya Allah. Sebenarnya Masya-Allah. tergantung mindset kita. Mindset ya Ustaz ya. Tapi Ustaz, kan itu kan pertanyaan ibaratnya yang kayak tadi lah, kayak saya tadi kan ibaratnya nyeleneh lah gitu ya, ibaratnya yang ngapain sih dipertanyakan gitu kan ibaratnya gitu. Tapi Ustaz di konten-konten Ustaz itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang didapatkan. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget Ustaz ya. Tapi di satu sisi kan kita memang butuh pertanyaan aneh kan. Iya juga sih. Iya. Kalau pertanyaannya biasa Ustadz, rukun wudhu udah berapa, itu orang nggak nonton kan? Iya, orang nonton gitu kan. Karena di MDA, MTK, di TPK, TPA pasti udah selesai gitu kan, udah diajarin kan gitu kan ya. Pastinya yang ibaratnya yang kayak paling sering itu mungkin saya nonton Ustadz Jafar. Tuh Jafar kan tuh kan zamannya semua tuh. Habib Jafar ya? Habib Jafar, betul. Satu perguruan tuh sama beliau. Oh, serius? Iya, satu perguruan. Oh, wow. Jadi apanya Ustadz tuh? Senior atau gimana tuh? Senior. Oh, senior. Sama-sama ngaji, satu tempat ngaji gitu kan. Oh, oke, gitu. Berarti emang Habib loh berarti ya? Emang ya. Emang Habib ya. Ampun Habib Jafar. Kalau kita apa ya namanya Ustaz? Kalau kita perantauan di sini. Oke Ustaz. Tadi kan banyak banget ya ibaratnya yang pertanyaan-pertanyaan itu Ustaz jawabin semua. Iya, saya jawabin. Jawab semua tuh. Jawab semua ya. Itu gimana tuh Ustaz menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu? Saya dicerna dulu, dipikirkan gimana sih bisa kita konekkan dengan motivasi dengan Islam gitu kan. Iya. Contohnya ada yang nanya kan, Ustaz, kalau Naruto sholat pakai Kage Bunshin, jurus 1000 bayangan, pahalanya berlipat ganda atau enggak gitu kan? Iya gitu. Sudah 1 saf 2 saf dia ke belakang, dia semua kaki bunsin, dia semua di belakang tuh saat di Jadi saya jawab tuh pertanyaan yang sangat sinobebel gitu. Oke. Tapi ini bukan tentang Naruto, ini tentang kita gitu kan. Yang sholat itu dihitung adalah manusia beneran, bukan bayangan. Bukan bayangan. Ya. Nah kita yang jelas-jelas manusia, tapi kok malah sholat gitu kan? Iya betul. Nah, terus kita ajak tuh, yuk kita sholat gitu kan? Oke. Ada yang nanya, Ustadz kalau Jumatan kan setiap langkahnya dihitung pahala. Betul. Terus kalau kita pakai hiraisin gimana pahalanya? Kan
kencang gitu kan, cepat kan. Iya. Oh, saya senyap lagi. Pertanyaan sangat sinobable saja kan. Sinobable, betul. Tapi ini bukan tentang Hiraisin, ini tentang kita yang kalau Jumatan kok telat terus gitu kan. Betul. Padahal dekat rumah. Ya. Habis itu masuknya pas orang mau iqomah gitu kan. Katanya kita mau masuk surga yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi yuk kita bisa besok datangnya sebelum azan gitu. Iya. Dijawabnya begitu. Oh, jawab begitu ya. Jawabnya begitu. Dibalikin ke mereka. Dibalikin ke mereka. Ya. Anda ngomongin Hiraisin yang tidak nyata. Kenyataannya Anda apakah datangnya sesuai pada saat azan gitu kan? Iya. Nah, makanya. Benar kan, banyak yang kayak gitu kan. Betul. Tapi ada nih, boleh ngobrol kok ya, boleh. Oh, ya? boleh. Silakan. Saya perhatikan ya, soal Jumat itu orang-orang yang zaman kita kecil dulu, mereka itu pas Jumatan duduknya di luar. Iya, Nongkrongnya di luar. Betul. Hari ini mereka masih di luar. Ya Allah, masih ada kayak gitu. Masih orang yang sama. Masih orang yang sama. Masih orang yang sama. Maka betul lah pepatah Minang mengatakan ketek raja-raja. Gitu aja, betul. Kadang tahu-tahu. Betul. Gaek terubah tidur gitu kan. Jadi ini pesan kita yang buat yang nonton ya. Nah, kalau bukan di Ramadan ini kita nunggu bulan apa lagi sih buat berubahnya? Bulan yang penuh rahmat, ampunan. Ya. Di sini kita nggak berubah, kita nunggu bulan apa lagi? Gitu Ya, kan? betul, Ustaz, Atau betul, menunggu betul. Akad Suki muncul dulu untuk memberontak. oh iya, Kita kan muncul dulu baju saya. kita sama ini kan pakai ini Akad Oh iya, Suki juga. Cincinnya. cium tangan dulu, Ustaz. Cium tangan dulu, Ustaz. Janganlah ini hardcore yang pakai. Iya, benar. Iya. Nih, Biar cocok sama jaketnya. Iya. Saya harusnya pakai ini, Ustaz. Iya. Janganlah totalitas banget saya, Ustaz. Hampir saya cium, Ustaz. Enggak ada karomahnya. Oh, enggak ada promo ya? Paling habis makan kenyang gitu kan. Oh iya. Tapi Ustaz, yang katanya nih kan banyak nih orang bilang kan, Ustaz, saya tobatnya pada saat Ramadan aja gitu kan, pada saat Lebaran biar berlipat-lipat ganda pahala saya, jadi saya bisa menutupi dosa-dosa saya sebelumnya. Itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya itu Ustaz? Jadi yang jadi boleh aja. Terserah dia gitu kan. Cuman yang jadi masalah kan, ada kematian itu kan nggak nunggu Lebaran kan. Oh iya, betul sekali. Berapa banyak sih saudara kita yang kemarin udah effort banget menyambut Ramadan tapi nyawanya nggak sampai gitu kan. Jadi kalau soal tobat harusnya kita tobat tuh setiap hari. Setiap hari. Setiap habis melakukan kesalahan langsung tobat gitu kan. Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Lebaran gitu kan. Terus ngomongin Lebaran, ngomongin hari raya, kita ngerayain apaan? Iya, betul, Tarawihnya nggak penuh, Iya. puasanya nggak full. Lebaran apa yang kita rayakan? Hari raya apa kita gitu kan? Ya. Itu sih kira-kira. Jadi jangan nunggu apa ya? Jangan nunggu Pas bulan puasa atau pas Ramadan ya? itu. Tapi memang momennya memang sekarang. Emang sekarang ya? Memang sekarang. Teman-teman yang kemarin nih 1 tahunan itu berat ya. Sekarang kan dikasih semuanya, suasana dikasih. Betul. Pahala berlipat ganda Betul. gitu kan. Ya rugi kalau kita ngelewatin ini gitu kan. Betul sekali. Kalau nggak Ramadan nunggu apa lagi gitu. Betul. Mau nunggu Boruto tamat mungkin kali. Saya nggak ngikutin. Atau Luffy nemuin One Piece kali. ini bahaya nih. Tapi kemarin kita posting itu. Oh, posting. Hampir 1 juta yang nonton. Ya. One Piece ada di Sumatera Barat. One Piece ada di Sumatera Barat, mantap. Soalnya saya nemuin poneglyph di Batu Sangkar. Oh iya. Apa tuh? Batu basurek kan? Batu basurek. Oke Ustaz, ini kita bakal itu ya nonton bersama ya visual Ustaz. Bagaimana sih konten Ustaz itu menceramahi para Gen Z ini yang masih bergabung dengan klub Akatsuki seperti saya ini ya. Ustaz, kita saksikan bersama sana. Boleh silakan. Kadang yang paling banyak menyelamatkan justru yang tak pernah disebut namanya, Tsutsui Uchiha. Bukan pahlawan yang dielu-elukan, tapi jika hari itu dia tidak menghilang, mungkin desa ini tak akan ada lagi. Dia tahu kebencian itu menular, dan satu-satunya cara memutusnya bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengorbanan yang tak perlu disaksikan. Dia menyerahkan matanya, menyerahkan nyawanya, tapi bukan karena dia lemah, justru karena dia tahu kebesaran bukan saat kau diingat, tapi saat kau ikhlas dilupakan. Siswi mengajarkan bahwa tidak semua perjuangan harus terlihat, tidak semua cinta harus diberi nama, dan tidak semua luka harus diceritakan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka siswi adalah manusia yang menghilang demi yang lain tetap ada. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Salam dari Sultan. Mau tanya orang awak
di Siko tampeknya. Nah, itulah tadi sana direlatekan sama Uchiha Shisui yang jarang dibicarakan sebenarnya di cerita anime ya. Iya. Cerita Naruto. Tapi perannya besar ya. Perannya sangat besar. Perannya sangat besar. Kalau diibaratkan di cerita Islam itu mirip siapa tuh, Ustaz? Kalau itu banyak sih sebenarnya. Banyak tokoh sebenarnya, yang sudah. nggak disebut namanya, Iya. tapi punya peran yang besar gitu. Betul. Kayak pahlawan itu kan banyak juga tuh yang nggak disebut namanya, tapi punya peran besar gitu kan. Nah itu yang sebenarnya yang hilang dari kita. Validasi gitu kan. Kita kan butuh tepuk tangan, butuh pujian. Iya, gitu kan. betul. Tapi ternyata kita nih lebih tinggi pahalanya kalau kita justru tidak haus dengan validasi gitu kan. Itu yang diminta dalam agama sebenarnya, ikhlas. Ikhlas ya? Nah, Sayyidina Ali mengatakan kan, saya lihat tadi ada Sayyidina Ali di sini kan. Oh iya, dan sudah di situ. Keren ini studionya ya. Sayyidina Ali itu mengatakan kalau kamu ingin lihat orang ikhlas, lihat dia di sholat tahajudnya. Oh, sudah tahu. Kan nggak ada yang lihat gitu. Iya. Cuman dia dengan Allah, nggak ada paksaan juga kan. Sholat sunnah gitu kan. Nah, gitu juga kalau kita berbuat itu, apapun itu kebaikan yang kita perbuat, nah, kita nggak nunggu disuruh orang, nggak nunggu diperintah orang, nggak nunggu balasan dari orang lain. Itu yang ikhlas sebenarnya gitu. Itu sih kira-kira ya. Ya, kira-kira gitu ya, Ya. Ustaz. Jadi setiap karakter itu sebenarnya ada pelajarannya semuanya. Ada pelajaran ya, bisa di relatekan ke Bisa di-relatekan kita ya, ke ke dunia kita. nyata berarti ya, Ustaz ya. Gitu. Dan kita masuk ke Gen Z harus kayak gitu. Karena kalau kita datang ngajak dia ke masjid, mereka nggak mau gitu kan. Kita pakai jubah, mereka udah lari. Oh kan ini ceramah lo, Iya, betul. kan ini berang lo, kan masuk neraka, Oh iya, betul. Tapi kalau kita mulai dengan pendekatan apa yang mereka hobi, apa yang mereka suka gitu Iya. kan. Mereka suka motor, kita cerita motor dulu. Nah, kan ada ustaz-ustaz yang bikin ya, Iya. gerakan subuh pakai motor gitu kan. Iya, betul. Nah, kita buat teman-teman para wibu sedunia gitu kan. Iya. Nah, kita ceritain dulu karakter mereka gitu kan. Nah, Naruto tuh anak yatim piatu gitu kan, dibully dari kecil gitu kan. Iya. Nah, tapi ternyata perjalanan hidupnya bikin jadi orang nomor 1 gitu kan. Iya. Nah, mulai tuh, oh ya saya sebenarnya juga sering dibully Ustaz gitu kan. Nah, terus tentang apa Shikamaru dengan ayahnya, parenting gitu kan. Iya, betul. Nah, itu relate sama kehidupan orang gitu kan. Iya. Baru tuh kita masukin Islam di situ kan. Kita masukin nilai-nilai Islam gitu. Iya, Toh ternyata di Islam ada kok tokoh-tokoh yang sekeren itu juga gitu kan. Kita pernah bahas tuh tentang dari One Piece nih. Oh, di One Piece. Siapa Dari tuh, Ustaz? ceritanya Kuzuki Oden. Oh, Oden. Iya, Oden. Oden Betul. direbus hidup kan. Iya, Demi rebus nyelamatin bawahannya bawahannya. kan. Dia dipanggang hidup-hidup itu kan dengan teman-temannya. Ternyata di Islam ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dia dipanggang beserta keluarganya. Nah, itu Masito, tukang sisirnya anak Firaun gitu Iya. kan. Yang ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj, beliau itu berhenti karena nyium bau wangi gitu kan, Iya. aroma yang sangat wangi. Nabi itu bang ya adalah manusia yang paling wangi di dunia. Tapi ketika ada tempat ini kok wangi banget gitu, masih tertarik beliau itu kan. Iya. Ditanya tuh ke malaikat Jibril, ini tempat apa? Jibril bilang ini kuburan. Iya. Ini kuburan siapa sih yang wangi di dunia ini? Iya. Nah, di kuburannya Masito, tukang sisir Firaun. Orang yang rela memperjuangkan keimanannya sekalipun keluarganya semuanya dihabisi gitu kan. Uish. Nah, ada kan gitu? Iya. Ada juga di dunia. Ada juga. Ada. Lebih keren lagi di Oden. Betul. Oden fiktif kan? Oden fiktif kan. Benar. Nggak nyata. 2D. 2 dimensi. Ini ada yang nyatanya. Ada yang kan? nyatanya seperti itu. Oh, gitu. Oh, ya berarti pendekatan Ustaz sebenarnya luar biasa Ada banget sih. pendekatan seperti itu. Pendekatan luar biasa banget sih, karena melihat bagaimana dari sudut pandang seorang anak muda gitu Iya. kan. Anak muda, apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi dari sana. Di situ Ustaz masuk. Kita di masuk tuh. dari situ sampai mereka sukai dulu gitu kan. Gitu. Tapi Ustaz terpikir ada cara seperti itu tuh dari mana tuh bisa kepikiran seperti itu Ustaz? Sebenarnya ini cara udah dari zaman dulu ya. Itu sudah ada sebenarnya. Oh, dari dulu, Nah, cuman kan hiburan tuh setiap generasi berbeda. Ah, iya, Kalau betul, kita di betul, Minang betul. ini kan ada randai gitu kan. Iya, betul. Ada randai kan dimasukkan apa nilai-nilai ada nilai-nilai Islam gitu iya. kan. Kalau di Jawa kan ada wayang gitu kan. Ah, iya, betul, Nah, betul. wayang itu kan dimasukkan nilai-nilai Islam di situ sama Sunan Kalijaga gitu kan, musik gitu kan. Betul. Nah, sekarang zamannya anim gitu kan. Iya. Ya, kita masuk cerita seperti itu gitu kan. Nah, kalau dulu zamannya orang tua kita zaman dulu lain lagi. Lain gitu lagi, kan. Nah, betul. Selawek dulang misalnya
misalnya kan. Sekarang Gen Z disuruh nonton Said Ulang nggak apa dia, udah menguap sendiri ya. Nggak paham dia gitu. Iya. Nah tapi kita masukkan dengan cerita-cerita yang mereka suka, Iya. mereka bakal tertarik gitu kan. Iya, Nah sebenarnya kepikirannya baru sekarang. Dulu sebenarnya iseng aja sebenarnya. Iseng aja. Tapi ternyata kok relate gitu kan. Awalnya saya malu nih sebenarnya Bang. Oh, justru malu ya. Malunya gimana tuh? Malu karena kita orang manggil kita Ustadz gitu kan. Walaupun kita nggak ngaku juga kan. Orang manggil kita Ustadz gitu kan. Masa sih cerita kartun gitu kan, cerita anime gitu kan. Tapi ternyata setelah kita upload itu kan banyak yang DM gitu kan. Justru banyak yang DM. Saya tercerahkan, saya dari dunia hitam, saya pengen tobat. Itu puluhan. Wow, itu puluhan, betul-betul puluhan. Itu yang memotivasi saya tuh, saya cerita nih ke gurunya Habib Ja'far tuh, Habib Jindan tuh kan. Iya. Dan lapor, Habib saya gini, teruskan. Wah, dia support gitu kita mungkin senang kita. Senang gitu ya, kan. betul. Alhamdulillah. Tapi selama nggak keluar dari koridornya gitu kan. Ya. Wow, luar biasa. Kira-kira para wibu sedunia ya. Ayo para wibu keluar kamar lagi sholat kalian. Sholat. Jangan nonton terus. Iya, jangan nonton terus. Sampai saya ketemu Kiai Haji Idrus Romli, itu kan sering juga ke Sumatera Barat tuh. Iya. Ulama besar dari Nahdlatul Ulama gitu kan. Oke. Saya tanyain, Kiai, apa hukumnya nonton gitu kan? Terus kita ambil pelajaran gitu katanya. Nonton itu kan hukumnya mubah gitu. Boleh gitu kan. Selama nggak bikin kita ninggalin sholat gitu kan. Ini nonton bioskop kan nih, paling sering nih teman-teman nonton bioskop nih di Padang. Untung Solo nggak ada kan? Iya, Solo nggak ada. Nonton bioskop tuh kan waktunya apa ya, selalu mepet ya. Iya, betul. Mepet maghrib, Iya, biasanya kalau jam mulai tayangannya itu jam-jam apa? Jam-jam azan biasanya saya tahu ya tuh. Yang paling aman memang Isya ya. Emang Isya betul. Itu udah aman ya. Nah, kalau gitu kan baru bermasalah gitu kan. Iya. Kalau sampai ninggalin sholat gara-gara hiburan gitu kan. Gitu. Tapi apalagi kita nontonnya ngambil pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini gitu kan. Memotivasi kita gitu kan. Ya, Gitu. Makanya saya nggak nonton AOT saya. Oh, atau konten kenapa? Nah, makan-makan kan soalnya. Kan makan-makannya beda. Waduh, bahaya deh. Makan itu ternyata. Makan orang ya. Makan orang. Tapi Ustaz ini sebenarnya dengan mengambil metode itu nonton anime itu, tapi Ustaz berarti nonton juga. Nonton dong masih kan. Ya, makanya relate sama mereka semua. Relate ya, memang tahu kita kan. Memang Seperti tahu Naruto. berarti. Kita dari SD kan. Itu zaman yang generasi milenial pasti tahu nih. Milih namatin Sasuke atau pergi ngaji itu kan. Pergi ngaji itu namatin Sasuke. Mau ngelihat Naruto nyelamatin Sasuke atau pergi ngaji? Pergi ngaji gitu kan. Kalau pergi ngaji besok kedengaran cerita nih. Kedengaran cerita. Kedengaran cerita nih. Mau ngobrol apa besok sama teman? Nggak pengen ngaji kan lambu kan? Iya. Nggak pengen ngaji kan lambu ya. Salah, tapi ego ku menyuruh menonton juga gitu. Tapi akhirnya sekarang kalau ada pertanyaan tuh kita nonton ulang dulu gitu kan. Iya, betul. Karena waktu untuk nonton tuh sekarang udah nggak kayak dulu lagi kan. Iya, betul. Misalnya dia tanya saat karakter pelajaran dulu dari karakternya Yamato misalnya kan. Itu kita cari dulu atau nonton lagi gitu kan. Ada dapat tuh clue-nya gitu kan. Kita ambil dari Kakashi apa gitu kan. Dari Guru Gai apa gitu kan. Kita ambil gitu. Oh, berarti Ustaz mau ngambil dari karakter-karakter anime berarti ya. Dari karakter anime pasti ada sisi baiknya gitu. Pasti ada sisi baik, betul. Seperti yang paling banyak dihujat orang kan Hokage ketiga kan. Iya, Hokage ketiga. Banyak dihujat orang gitu kan. Aduh, astaga. Tapi kita pikir-pikir di kehidupan nyata kita memang seperti itu. Kita suka menuduh orang tanpa mencari dulu kebenarannya. Iya. Kita suka ngomongin kesalahan orang gitu kan, seperti Hokage ketiga kan. Iya. Bahkan gara-gara satu kesalahan yang belum tentu benar itu ngilangin semua jasa dia. Betul. Padahal itu akademi itu jasanya dia. Iya, betul. Terus dia mati sebagai orang yang melindungi desanya. Iya, betul. Nah di depan nyata kita seperti itu. Mungkin ada saudara kita, teman kita yang selama ini baik sama kita, tapi gara-gara satu kesalahan kita gibahin kemana-mana, kita fitnah kemana-mana. Oh ya Allah. Kita sebut keburukannya, apalagi di media sosial gitu kan. Iya. Teman-teman ada masalah apa sih dengan Hiruzen gitu kan? Ya. Betul. Kan tidak mengganggu kehidupan kalian kan? Tulis di komentar. Tapi Ustaz, senyeleneh-nyelenehnya pertanyaan itu kan pasti banyak ya. Apa sih yang membuat Ustaz masih apa ya ibaratnya terpikir sampai sekarang gitu? Pertanyaan paling nyeleneh itu apa sih Ustaz yang pernah dibaca gitu, yang pernah dijawab?
Yang paling nyeleneh ya. Iya. Terakhir ada perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Nah, perselingkuhan. Soal perselingkuhan. Astaga. Ini kalau kita bikin shotnya rame nih. Oh iya. Belum ada yang bahas nih. Oh, belum ada. Saya belum juga bahas nih. Boleh. Perselingkuhannya. Untung ini karakter ya, bukan. Oh, karakter. Oke. Kalau di Karakter fiktif lah ya. Fiktif ya. Kalau Fiktif asli lah. nggak berani kita kan. Iya, nggak berani kita. Nggak berani. Dosa gibah kan. Gibah. Oh, orang tuanya Subasa. Orang tua Subasa. Iya, Kapten Subasa. Tinggal dengan pelatihnya. Tinggal pelatihnya. Bapaknya pergi melaut. Betul. Ada apa ini? Ada apa? Terpikirkan sama kadarnya. Itu ramai kemarin yang bahas. Ramai kemarin bahas. Ramai. Jadi kita bahas itu. Itu kan sebenarnya nggak tahu kebenarannya gimana. Iya, itu. iya. Tapi kan kita buru-buru ini menjustifikasi orang. Iya, menjudge orang langsung, langsung ya kan? menjudge orang gitu kan. Masya Allah. Padahal lihat diri kita sendiri gimana gitu kan. Ngapain kita ngurusin dosanya orang lain? Iya, ngapain ngurusin dosanya Carlos kan? Iya. Subasa aja pasti ada dosa juga yang akan Betul bikin kan? kan? Ngapain kita ngurusin itu? Iya. Tapi di kehidupan nyata kita ternyata memang seperti itu kan. Betul. Terlalu terburu-buru nyalahin orang, terburu-buru gibahin orang gitu kan. Padahal setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Iya, Gitu betul, kira-kira. betul. Yang paling nyeleneh gitu. Ada lagi yang nanya, gimana sih Ustaz cara menghadapi perempuan kayak Nami dan Robin gitu kan? Robin, ya. Saya geleng-geleng juga, garuk-garuk kepala juga nih kemana? Apa pertanyaannya gini kan? Tapi saya jadi kepikiran Nami dan Robin itu dia nggak penggoda, walaupun pakainya gitu kan. Iya. Jadi dimanapun tempat kita di dunia ini pasti bakal nemuin perempuan yang nggak nutup aurat itu kan. Iya, betul. Perempuan yang pakainya kurang gitu kan. Sedang di Minang saja kita yang pakai baju kurang seharusnya. Orang-orang di Minang pakainya harusnya lebih sopan santun kan. Tapi sekarang masya Allah ya, subhanallah kita lihat di PA di mana di mall Padang nih di udah. mana gitu kan, di mall-mall. Saya udah merasa di luar Sumatera Barat. Oh, Ya, pergi misalnya dari Solo gitu kan, Iya. kita pergi ke kok beda dunia kayak kok di Jakarta gitu kan, Iya, betul. asal-asal di Bali gitu kan, walaupun saya belum pernah ke Bali gitu. asal di Bali gitu kan. Nah, baru saya jawab gitu, dimanapun kita bakal menemukan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Tapi yang jadi PR adalah gimana kita nahan diri kita, nahan mata kita dari itu, nahan nafsu kita, nahan syahwat kita. Itu sih kira-kira. Orang mokel kan banyak aja di sepanjang jalan gitu. Iya, orang mungkin banyak juga sebenarnya. Yang jualan sate ada juga. Iya, betul. Kalau kita punya iman yang lemah kan gabung situ, join dong gitu kan. Iya. Tapi yang masalah bukan orang jualannya, tapi Iya, betul. kitanya. Diri kita sendiri, Diri kita ya, sendirinya Ustaz. dulu. Baru kita ngurusin itu. Betul. Nah, Ustaz, kan ini kan masih di bulan puasa ya. Ngomong-ngomong soal mokel ya. Iya. Cara kita membentengi diri kita sendiri itu gimana sih, Ustaz? Padahal Nah. kita sudah sudah Iya. berniat segala macam, sudah kita lakukan semuanya, tapi membentengi diri itu gimana cara itu, Ustaz kita? Yang pertama, cara yang paling amannya kan, itu dah sampai Nabi bilang, tidurnya orang puasa ibadah. Oh, tidurnya pun ibadah. Kenapa bisa? Daripada dibatalin puasanya. Jadi niat tidur itu bukan malas-malasan. Ya, sebelum tidur punya niat dong. Iya, betul. Oh, saya tidur nih, ini gawat nih kalau keluar nih orang bakal ngajak nih ngobrol apa nih. Pasti ngajak mokel nih dia nih. Saya tidur. Tidurnya jadi ibadah gitu kan. Malamnya dia tahajud, malamnya dia baca Quran, dia tidur gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Iya. Yang kedua kita mesti cari pergaulan yang baik gitu kan. Jadi kalau kita sifatnya berteman ini tarik menarik. Betul. Nah, kalau saya teman dengan Bang Oscar, siapa yang tertarik nih? Bisa jadi saya yang ngikutin gayanya Bang Oscar atau Iya. Bang Oscar yang ngikutin gaya saya gitu. Iya, kan. betul. Nah, begitu juga kalau kita cari teman yang ngajak mokel, pasti kita yang ke bawah. Pasti ikutan lah gitu kan. Ikutan gitu kan. Nah, misalnya kan ada 10 orang nih. Kita lagi pergi bareng-bareng lah. 10 orang. Dari yang 10 itu cuma kita yang sholat. Pas masuk waktu sholat, berhenti dulu, sembahyang dulu. Kata mereka apa? Steknya lah, beko lah. Karena mereka mayoritas akhirnya Iya. nggak jadi sholat. Tertutupi kita jadi Tertutupi. kan. Iya. Tapi ada kebalikannya. Ada 9 orang yang sholat, satu yang nggak mau dia jadi sholat. Iya, betul. Kemarin betul, waktu betul. ini kisah nyata ya waktu Oh, iya. kami dengan beliau ya, waktu ngantar bantuan ke tempat bencana itu kan. Ada Oh, iya. teman-teman memang mungkin sebelumnya jarang sekali sholat itu kan. Pas ikut sama kita akhirnya sholat. Semakin peci dan dia ngomong, waduh saya senang sekali, tersentuh sekali gitu kan. Dan gitu nggak pernah satupun keluar dari mulut kita, ayo sholat. Kita nggak ngajak dia. Oh, oke. Nah, tapi gara-gara dia punya teman, punya lingkungan, dia terbawa sendiri gitu. Jadi mulai hari ini teman-teman semuanya tinggalkan teman-teman kamu yang mokel. Iya, betul. Blokir nama. Iya, blokir moral. Nanti lebaran kita damai lagi. Iya. Sabar, cuma 30 hari kok 30 gitu kan. hari. Kurang lagi mana kan satu lebaran ini kan. Nah, itu penting gitu ya. Dan tapi ternyata ada yang menarik, Bang. Ada yang menarik. Waktu SD kok kita gampang banget puasa. Iya, itu betul sih, itu betul. Saya jujur pada saat SD kelas 2 SD itu kayak
puasa itu lancar sekali. Lancar sekali. Lancar sekali saya. Lari ke sana sini padahalnya. Betul. Energi saya nggak habis-habis Nggak tuh. habis-habis itu. Nggak habis-habis tuh. Tapi sekarang setelah kita tahu konsekuensinya, pahalanya, dosa kalau ninggalinnya, kok sekarang jadi susah banget gitu kan? Ada apa sih dengan diri kita? Iya, kenapa tuh, Ustaz? Ya itulah. Gak cukup nih, sekali harus diundang lagi ke sini. Setuju nggak dosa? Aku setuju. Tulis di komentar. Terus komentar dari sana. Tapi ngomongin soal puasa dulu ya. Kita dulu zaman-zaman saya dulu pertama kali mulai puasa itu mungkin agak telat ya Ustaz ya. Iya. Saya mulai puasa itu kelas 2 SD. Iya. Kelas 2 SD itu pun pas pada saat pertengahan puasa. Baru saya mulai puasa kan. Pada pertengahan puasa baru mulai puasa. Itu lancar, enak semuanya. Pas zaman-zaman SMA. SMA lah, SMA. Sekarang lah contohnya kan udah terasa nih, baku balik besok koyo. Tapi kira saya baku balik besok koyo gitu kan. Akhirnya saya bawa tidur lah. Nah, Ya, karena tidur. terkadang saya bawa tidur seharian itu pun ada rasa bersalah juga. Ini ibadah atau gimana nggak sih? Kayak orang kan pasula atau ba'a gitu kan ya. Yang penting kan puasa ulah ya. Daripada harimau punya puasa. yang penting puasanya jalan gitu. Jalan. Yang penting puasa jalan dan ya tidurnya itu ada alasan gitu kan. Ya, betul. Ya, bukan malas-malasan gitu kan. Tidur dari awal dari pagi sampai maghrib menahan apa sebenarnya betul juga dari satu sisi gitu Ya, kan. betul. Tapi dia tidur tadi buat ngindarin apa gitu kan. Supaya dia nggak sampai batal puasanya. Iya, betul. Itu diperbenarkan gitu kan. Dibolehkan, bahkan dihitung sebagai ibadah gitu kan. Wis. Tapi ada yang menarik nih Bang Oscar ya. Betul. Kita nih banyak yang nggak tahu cara tidur. Oh, maksudnya jadi gimana nih? Ternyata tidur ini ada caranya. Ada caranya. Ada Oke. caranya. Karena tidur itu adalah adiknya mati. Oke, Ya kan? Iya, Kita betul, disebut dalam betul. agama kita tidur adiknya mati. Bahkan kalau bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana, betul. Ba'dama amatana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan Iya. setelah saya mati. Oh. Jadi tidurnya ada yang mati. Jadi Ya, kalau ya, teman-teman ingin lihat bagaimana matinya kita, lihat bagaimana kita tidur. Apa sih yang terakhir kita ingat sebelum kita tidur? Apa sih yang terakhir kita ucapkan sebelum kita tidur? Karena kan tidur itu memang sekian detiknya itu untuk lepas ke tidur itu kan kita nggak tahu yang mana. Iya, kita nggak tahu mana. Kita nggak tahu detik yang mana. Begitu juga kematian kan kita nggak tahu detik yang mana kita bakal berangkat itu kan. Bisa jadi sedang sesak napas, bisa jadi sedang kecelakaan, nauzubillah semacamnya kan. Iya, nauzubillah. Tapi kita nggak tahu yang mana kan. Nah begitu juga tidur. Jadi kita mau latihan mati, latihanlah dengan tidur yang benar. Gimana caranya? Nah tidurlah kita benar berwudu gitu kan. Iya. Oh, berwudu. Kita baca zikir dulu, tinggalin HP-nya dulu. Ini paling banyak penyakit sekarang kan. Iya. Bawa HP ke kamar mandi, bawa HP tidur gitu kan. Masuk saya sering juga sebenarnya. Kita juga sering gitu. Susah tidur juga gak scroll Iya. kan. Biasa tuh ngeliat selam, ngeliat drama Cina. Ngeliat drama Cina gitu kan. Ada satu cerita. Ini mau cerita nggak nih? Boleh. Mau cerita ya? Ini Ustaz dibebasin nih, bebas ya. Sampai jam berapa nih? Kita khusus Ustaz kita Sampai selesai aja. Sampai selesai aja. Jam 3 aja Ustaz. Sampai Ustaz, ya. Kita batas aja Ustaz. Masih banyak program lain yang mau tayang Ustaz. Ada cerita. Apa tuh Ustaz? Jadi bukan cerita anim nih ya, ini cerita nyata nih. Ada di suatu kampung orang itu nggak ada yang berani jadi kepala desa. Oke. Nggak ada yang berani jadi wali negarinya itu istilahnya kan. Jadi Kenapa? pemimpin ya? Karena setelah satu periode dia bakal dibuang di jurang. Jurang itu ada hewan buas, ada duri, ada lengkap lah semua itu kan. Suatu hari kan seorang musafir, mau nggak kamu jadi kepala desa di sini? Iya. Tapi kalau kamu masuk jadi kepala desa di sini, nanti di akhir masa jabatan kamu bakal dibuang. Nggak ada hewan buas itu, Iya. ada tumbuh-tumbuhan berduri gitu ya kan. Diterima sama dia musafir. Oh, diterima? Berani dia. Padahal konsekuensinya seperti itu Ustaz. Seperti itu, dan sebelumnya nggak ada yang berani. Oh, oke. Dia malah berani gitu kan. Tapi cerdasnya dia, 1 tahun pertama jalan ke jurang dibenerin sama dia. Oh. Tahun kedua duri-duri tadi dia apa? Dibuang sama dia. Tahun ketiga binatang buas tembakin semuanya. Tahun keempat dia bikin rumah di sana. Tahun kelima sekarang saya siap untuk dibuang ke sana katanya. Begitu juga kuburan yang sama ini kita kira menakutkan. Iya. Siksa kubur yang sama ini kita kira menakutkan. Kalau kita siapkan hari ini, itu akan jadi tempat yang indah. Wis, Masya Allah. Gimana? Itu dibuat klip ya, tolong ya. Bisa dibuat klipnya ya. Dibuat klipnya itu buat klip khusus nih buat Ustadz Bobby Mustiadi. Jadi Itu luar biasa, keren sekali. Karena Imam Syafi'i yang bilang sebaik-baik muslim adalah yang
mempersiapkan kuburannya sebelum masuk kuburnya. Bukan artinya kita gali kubur tadi sekarang, enggak. Iya. Karena kubur itu kan kita nggak bisa bawa lampu kayak gini, nggak bisa bawa AC. Iya. Tapi yang kita bisa bawa adalah amal kita, gitu kan. Iya. Siapin dari sekarang, gitu kan. Ya mudah-mudahan semua yang nonton, yang like, yang subscribe, yang komen. Iya, betul. Kita doakan semuanya Amin, amin, ya Rabbal alamin. masuk surga ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Dapat hidayah semua. Ya, berarti Ustaz benar ya, ibaratnya tuh secara pendakwaannya itu menggunakan sebuah analogi itu ya, Iya. Ustaz ya. Analogi seperti tadi ya, gitu kan. Tidak langsung ke titik inti keburukannya Iya. gitu kan, langsung neraka, surga, neraka, Iya. surga, neraka, surga gitu kan. Karena itu caranya Al-Quran juga. Oh, oke. Al-Quran itu isinya kan cerita. Iya. Cerita orang-orang terdahulu. Betul, kan? betul, betul, Iya. betul. Karena manusia ini suka diceritain itu kan. Bahkan sebaik-baik cerita di dunia ini adalah cerita Nabi Yusuf, itu Al-Quran tadi yang jamin kan. Lengkap di situ semuanya cerita di situ. Iya. Nah, itu juga masyarakat kita kan senang cerita. Kita sebelum tidur dulu kan diceritain orang tua. Iya. Ada enggak Bang Oscar dulu ceritain orang tua? Pasti semuanya kan Pasti ada, diceritain orang tua dulu Iya. kan. Sampai sekarang juga laku cerita-cerita horor sih. Iya, betul. Laku kan itu. Jadi manusia memang suka dikasih cerita, dikasih analogi gitu kan. Daripada langsung ceplos-ceplos menghakimi orang, oh salah, kamu bid'ah, neraka. Oh, iya, neraka, Lari gitu. orang kayak gini. Iya, betul. Yang dibayangkan ke orang yang seramnya aja Islam ini kan. Iya. Padahal ini penuh kasih sayang gitu. Betul, penuh kasih sayang, penuh dengan ibaratnya toleransi ya, Ustaz ya. Toleransi, benar sekali. Toleransi ya. Kadang ada yang mengatakan kalau misalkan dia sholat gitu kan, terus ada sedikit keluar urinnya gitu Iya. kan. Nah, itu kan Gimana gitu? bagaimana gitu kan, Ustaz kan gitu. Betul. Padahal Dia ada juga caranya. harus wuduk lagi. Ah, iya, betul. Padahal ada tata caranya dalam Ada fikih. caranya, Ada gitu tata kan. caranya. Sama seperti kayak itu kalau misalkan ada tuh yang ada penyakit-penyakit seperti ada mengeluarkan kayak hadas, itu seperti apa tuh, Ustaz? Ya, Di mata fikih itu. dalam fikih itu ada orang yang daimul hadas namanya. Senantiasa keluar hadas, dia itu keluar terus karena penyakit gitu kan. Iya, betul. Karena penyakit itu dia sah wuduknya itu dengan Sah justru. untuk satu kali sholat. Satu kali sholat. Untuk satu kali sholat dia boleh. Oke. Walaupun keluar lagi gitu kan. Walaupun keluar lagi. Pada saat sholat maupun Ya apa walaupun pada ya? sholat, karena memang sakit kan. Oh, oke. Saking indahnya Islam seperti itu. Iya. Gimana pun keadaan orang gitu kan, masih ditoleransi oleh agama kita gitu kan. Nggak ada kaku, agama kita nggak kaku gitu kan. Itu kira-kira. Iya, jadi di sana pun yang ingin banyak alasan segala Nggak ada alasan macam. Nggak ada sebenarnya. alasan, Ustaz ya. Nggak ada alasan sama sekali. Ibaratnya agama kita tuh sudah ibaratnya yang paling very easy gitu kan. Iya, betul. Very baby easy. Iya, betul. Nggak ada tuh yang hard expert itu nggak ada Nggak di ada. agama kita. Kita very baby easy. Puasa ini sebenarnya dipikir itu kan menyehatkan tubuh kita. Betul, betul, Nabi betul. SAW mengatakan sumu tasihu, puasalah bakal akan menyehatkan kamu gitu kan. Dan ternyata saya ini punya Bang. Oh, punya mah justru. Punya tas itu isinya selalu obat mah isi. Obat semua. Polisi dan dalam. Ya, tapi selama puasa itu malah sehat gitu kan. Oh, malah sehat. Alhamdulillah gitu kan. Wow. Nah, jadi nggak ada alasan gara-gara puasa saya sakit mah gitu kan. Nggak seperti itu ternyata. Alasannya sebenarnya. Ya. Yang dicari alasannya aja. Untuk satu kesalahan mungkin bisa mencari banyaknya alasan gitu kan. Betul. Halah punya alasannya kalian mah ya. Ngebacot ya. Oke, Ustaz, ini yang menjadi kesenangan seorang Ustaz deh gitu dalam dunia berdakwah ini. Kan Ustaz kan udah berdakwah udah lama ya. Kalau misalkan dibuatin konten kan itu kan baru ya dulu. Baru setahun ya? Baru setahun ya kira-kira ya. Pas Ramadan ini. Iya, Ustaz. Tapi Ustaz, bagi Ustaz itu berdakwah itu apa sih? Kalau bagi Ustaz sendiri, baik itu berdakwah di offline maupun di konten itu seperti Ya. apa sih? Kalau dakwah itu menurut saya kan ngajak kepada kebaikan itu siapa aja bisa. Iya. Siapa aja, dan kita semua harus berdakwah. Kata Ustaz dari Sulaiman gitu ya. Siapa aja kita harus berdakwah, itu ngajak kebaikan. Kita harus jadi juru untuk membawa orang masuk surga kan? Nah, tapi kalau untuk ngajar ini harus diserahkan ke ustaz. Oh, oke. Harus diserahkan ke ahlinya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk berdakwah kita harus gunakan metode yang yang mendekati, yang bikin orang senang gitu kan. Jangan sesuatu yang keras gitu kan. Yeah. Orang bakal lari dari situ. Nah, kalau untuk di offline begitu juga, apa sih yang jamaah ini senangi gitu kan. Apa sih jamaah yang suka gitu kan. Misalnya ibu-ibu kan senangnya selawatan. Yeah. Selawatan dulu sebelum masuk ceramahnya gitu kan. Tapi yang betul-betul dakwah itu menurut saya itu ya di luar masjid sebenarnya. Oh, justru di luar masjid. Kalau menurut saya di luar masjid. Kalau dalam masjid itu yang hadir kan itu juga orangnya. Iya, di orang yang sama. Orang ya. yang sama gitu kan. Iya. Nah, harusnya dakwah itu di luar masjid. Ketika kita ngobrol akhlak kita gimana, kita punya tetangga kita gimana, mereka bakal menilai kan. Kita punya teman kita menilai kita gimana gitu. Itu dakwah yang sebenarnya. Iya. Nah,
mulai dari diri sendiri gitu. Iya, betul. Kita seperti yang tadi saya ceritakan, ketika kita punya teman, kita sholat berjamaah, dia kebawa sendiri, itu yang sebenarnya dakwah. Ya, betul sekali Ustaz. Betul. Ustaz, ini ada ngebahas juga nih soal wartakjil. Nah, Wartakjil ini Ustaz. Ini kan krusial ya, momen krusial sebenarnya Ustaz ya. Ini apalagi yang beragama non muslim juga banyak ikutan wartakjil. Nah, ini kalau misalkan cerita Ustaz, ada satu ibarat makanan nih tersisa satu. Apakah kita harus mengalah sebagai muslim atau gimana tuh? Serahkan aja ke yang non muslim atau bagaimana tuh Ustaz? Kalau kita pengen juga nih berbuka dengan makanan satu ini, gorengan lah istilah kata tuh Ustaz itu. Tapi yang non muslim ini pengen pula nih Ustaz. Nah, gimana itu kita sebagai muslim tuh Ustaz? Jadi sebenarnya untuk berbuka kan bisa pakai apa aja. Iya betul. Kita pakai apa aja. Cuman salironya ini yang tahan. Iya, salironya ini Ustaz. Baca lah itu Ustaz. Apalagi kalau gorengan ya. Oh nih, ada Ustaz. Jadi yang penting sebenarnya kalau kita mendahulukan orang lain, itu kan sudah dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tuh, ikhlas Ustaz ya? Iya, harus ikhlas ya. Ikhlas kan? Itu sudah tahu OP-OP loh. Ayo. Kacau tuh kan. Tapi kalau kita ikhlas mendahulukan orang lain gitu kan, apapun walaupun itu non muslim. Walaupun itu non muslim. Walaupun itu non muslim, kita dahulukan orang lain gitu kan. Itu luar biasa. Itu udah berhasil puasanya, sukses puasanya. Wih, alhamdulillah. Tapi gara-gara gorengan cie kok gara-gara gorengan ya. Gara-gara gorengan nih. Gorengan ya. Berhenti kita berteman gitu kan. Kan kacau gitu. Tapi gara-gara orang Islam gue luar biasa ya. Baru berteman dengan cie nya gitu aja. Jadi dia jadi penasaran kan? Dia penasaran mempelajari Islam gitu kan. Masuk Islam dia gara-gara gorengan ini. Gorengan betul. Luar biasa. Luar biasa itu betul. Karena sampai ada pernah kulihat Ustaz, ada yang non muslim ya, mohon maaf ya teman-teman non muslim ya, sampai pakai pakaian muslim untuk mendapatkan takjil Ustaz. Supaya enggak diinterogasi ya. Tapi pas ditanya Fatihah dapat juga sama dia. Dapat juga sama dia Ustaz. Alhamdulillah indahnya. Iya, alhamdulillah itulah. Ya. Tapi sebenarnya itu pula ya ibaratnya romantikanya Ustaz ya. Iya, romantika. Itu romantikanya tuh. Itu di luar negara lain enggak ada kayak. Enggak ada. Negara lain Ustaz. Hanya ada di Konoha ya. Konoha ya. Tapi tolong teman-teman non muslim kalau mau buat takjil yang adil dong, habis asar dong. Iya, habis asar. Jangan jam 2 dong. Habis sama mereka nanti. Aduh, Ustaz, ini mungkin terakhir ya Ustaz ya. Mungkin harapan-harapan Ustaz seperti apa buat di konten Ustaz, buat teman-teman semua para perwibuan yang di grup Ustaz, yang di grup Genjutsu itu seperti apa Ustaz harapan-harapannya? Ya harapannya buat teman-teman semuanya, kita jangan pernah putus harapannya. Ya, sekalipun masalah kita mungkin setinggi gunung, seluas samudra, tapi kita masih punya Allah gitu kan. Teman-teman wibu yang selama ini mungkin jauh dari agama, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, apalagi di Ramadan ini. Saya kemarin juga punya beban gitu kan. Jadi kepikiran bebannya berat nih gitu kan. Terus jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri gitu kan. Ini Ramadan loh gitu. Tempat Allah melimpahkan segala rahmatnya. Kenapa harus takut gitu kan? Jadi teman-teman wibu yang nonton anime dimanapun berada, tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus harapan, jangan pernah takut untuk kembali kepada Allah, karena pintu Allah selalu terbuka untuk kita semua. Luar biasa. Itu kira-kira Bang ya. Dan buat teman-teman sampai Mauta, tolong jangan lupa di-share ya biar makin luas ya. Oh iya, pasti dong kita share ya nanti nih. Kita share ke Mas Kishimoto sama Eiichiro Oda nanti. Yang di-tag mereka ya. Yang mualaf kan mereka ya. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Menyenangkan sekali perbincangan kita tadi. Share dong. Share. Kamsha. Dan di sana ya itulah sangat menyenangkan sekali. Ustaz datang lagi nanti ya Ustaz. Insyaallah kalau diundang datang lagi Ustaz ya. Kalau enggak diundang ya datang juga kan? Pasti kita undang lagi Ustaz ya. Pasti kita undang. Khusus buat Ustaz 2 kali nanti di podcast saya belum secara Ramadan nanti nih. Oh, Masya Allah. Dan itu pula di sana perbincangan kita di podcast sampai Mota. Jangan lupa di sana tonton podcast sampai Mota khusus di bulan suci Ramadan itu setiap hari Senin, hari Kamis jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Aboskan di kawan-kawan sadonyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode lain dari sana. Bye bye.